Bagaimana bertawasul di kuburan orang yang soleh kepada kuburan orang yang soleh? Kalau yang dimaksud adalah kita ziarah kubur, maka ziarah kubur itu dianjurkan. Kalau yang dimaksud mendoakan orang yang meninggal dunia, maka mendoakan orang yang meninggal dunia itu dianjurkan. Kalau yang dimaksud adalah sholat jenazah, maka sholat jenazah itu dianjurkan. Tetapi jika kita berdoa kepada Allah dengan perantara orang yang sudah meninggal dunia, maka itu perkara yang dilarang di dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Teman-teman, saudara-saudariku muslimah, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali ya menanggapi video. Sebenarnya mungkin video ini agak lama ya, cuman jika dibiarkan dikira itu adalah sesuatu yang tepat atau yang benar. Jadi ada baiknya kita membantahnya secara ilmiah. Saya akan menampilkan setidaknya, dan juga mungkin sudah ada beberapa video kami yang menampilkan tentang penjelasan di kitab ini ya. Di kitab Sunnah Ad-Darimi ya, ini terbitan Darul Al-Ghad ya, Darul Ghad Al-Hadid seperti itu. Mesir nih kalau tidak salah, terbitan Mesir. Ini di halaman 45 di kitab Sunnah Ad-Darimi punya kami. Ini pada cetakan ini tuh di bab yang ke-15 di kitab Muqaddimah atau kitab pembukaan. Bab ke-15 ini tentang babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Bab tentang Allah, bahasanya Allah telah memuliakan ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabinya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah kematiannya. Jadi setelah wafatnya tuh Allah masih memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nih riwayat yang terhubung kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu di nomor 92 ya, redaksinya itu. Di sini singkatnya, ini ada seorang dari kalangan tabi'in tuh yang mengadu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu bahwasanya telah terjadi ya kemarau panjang waktu itu di Madinah, masa paceklik, hewan-hewan pada mati, air pada kekeringan, hujan itu kurang lebih mendekati tahunan ya, tidak turun sama sekali gitu. Jadi sangat parah gitu pacekliknya. Jadi intinya singkatnya itu hujan tidak turun sangat lama sekali. Nah itu, benarkah dengan pernyataan Pak Mujiman tadi, apakah tidak bisa bertawasul di makam orang soleh, di makam para nabi yang telah wafat ya? Kalau di makam telah wafat ya, kalau masih hidup berarti belum wafat ya. Jadi dia mengatakan berziarah benar, ini mendoakan benar, tapi kalau bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia katanya itu dilarang dalam agama. Larangannya di Pak Mujiman, nah itu mana larangannya ya kan? Ya kan kata si yang wafat kemarin ini gitu. Mau yang mengatakannya kiai, yang mengatakannya ustadz, yang mengatakannya syekh, yang kita tanya apa? Dalilnya mana gitu kan? Nah Pak Jiman ngomong tuh dalilnya mana? Gitu. Ngomong larangan tapi dalilnya nggak ada. Itu ada terusannya videonya tapi tidak disebutkan dia dalilnya dari mana. Jadi saling menghargai saja, ya kan? Jangan mengatakan itu suatu larangan kalau masih dalam perkara yang furu' atau cabang. Apalagi hilafiyah. Berbeda adalah mengambil pilihan ya. Mengambil pilihannya saja yang jalannya yang berbeda. Tapi jika masih ada dalilnya, kenapa kita tolak? Dan ini riwayatnya sikoh ini rawinya yang terhubung ke Sayyidah Aisyah ini bisa dipercaya, berarti bisa dijadikan hujah. Nah, buka sendiri nanti ya. Jadi singkatnya itu terjadi kemarau panjang, lalu ada seorang dari siapa nih namanya? Aus ibnu Abdillah itu yang mendatangi Sayyidah Aisyah lalu berkata gitu, kami sudah sangat parah ini gitu, qatan syadidan gitu. Musim kekeringan yang sangat parah, kemarau panjang, hewan pada mati, ternak-ternak juga sudah habis hampir, air juga tidak ada turun hujan, kami pun susah untuk sekedar minum, jangankan mandi, minum susah. Nah seperti itu. Kata Sayyidah Aisyah, apa datangilah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ini ada yang membantah kemarin kan, kalau katanya nggak ada bolongannya. Itu Anda tuh bantahnya kapan? Kalau sekarang sudah dibangun, bolongannya ditutup, ya wajar kan dulu. Ini peristiwanya itu dulu waktu Sayyidah Aisyah masih hidup, ya kan? Di makam Nabi diberikan, kata Sayyidah Aisyah berdasarkan saran dari Sayyidah Aisyah tadi, jadikan antara makam Nabi, kuburan Nabi dengan langit itu tidak ada penghalang. Jadi di atas makamnya ya, di atas kuburan Nabi itu di rumahnya diberikan bolongan. Jadi terhubunglah makam Nabi ke langit. Dan kami melakukan itu. Ya, disebutkan di sini dalam riwayat ini disebutkan
fafa'alu pamumtirna mataran hatta nabasal usbu. Jadi setelah kami melakukan itu, setelah itu turunlah hujan dari langit. Hujan derasnya subhanallah, alhamdulillah membawa keberkahan seperti itu. Hujannya sangat deras, kemudian unta-unta kembali sehat kembali. Ya, jadi hujannya itu berlangsung lama. Unta-unta sehat kembali, hewan-hewan jadi segar kembali, dan tanaman juga menghijau, ya kan, kembali menumbuhkan bunganya berbuah kembali. Dan karena demikian itu maka disebutkan di sini wasummiya amal fathi, maka kami menyebut sebagai tahun kemenangan. Nah, itu artinya tahun kemenangan dan tahun kesuburan, tahun kemakmuran, karena saking derasnya turunnya hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang mengabulkan dan memberikan itu hujannya turun dan apa hajat orang yang datang kepada makam itu adalah ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi bolehnya bertawasul ke makam Nabi yang telah wafat dan kepada para orang soleh itu tidak ada larangan. Nah, seperti itu. Beda ya, wahai kuburan aku minta kepada kau, beda. Maka pahami dulu tawasul. Tawasul itu apa? Ya, bahkan dalam kitab Manaqib Imam Abu Hanifah dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu berkata, aku akan selalu mengambil keberkahan pada makam Imam Abu Hanifah yang telah wafat. Karena Imam Syafi'i tidak ketemu Imam Abu Hanifah, tetapi ketemu sama muridnya yang utama saja, mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i sering dan meminta keberkahan atau bertawasul ya, bertawasul melewat Imam Abu Hanifah di makamnya, mendatangi makamnya, di situ berdoa, ya tawasul, bukan meminta pada kuburannya, tapi tawasul. Maka pahami dulu tawasul. Jadi jangan berbicara masalah tawasul, ya kan, dan menyamakannya sebagai kuburiyun. Tidak apa-apalah. Lebih baik digelarkan kuburiyun sama orang-orang yang al-kujulukiyun, yang otaknya ini pendek, ya kan, hanya bisa tantrum dalam komentar, tapi ketika diajak untuk berdiskusi mencantumkan nomor HP tidak ada yang mampu. Mana satu Wahabi? Dari hampir kami memposting video kami ya mungkin hampir ratusan video yang terposting ya, dari pertama ada yang kami ganti, tidak ada satupun Wahabi. Kemarin yang terakhir yang melaknat sesama muslim di Mekah itu, ya kan, si Malik Al-Sali Al-Cantiki, ya kan, kalau dia lihat pakai rok dia, karena itu dari situ Wahabi terlihat semua kan. Di Masjidil Haram, tempat yang mulia, Allah buka itu kedok Wahabi itu siapa, lewat Malik Al-Asari. Kami ajak kemarin tuh di menit ke 4 menit ke berapa? 4 menit 33 detik kalau tidak keliru di video kami yang terakhir. Kalau memang merasa Wahabi itu memang merasa gentle, ya kan? Nih video kami sebelum kami akhiri video ini, kami ajak diskusi dia dengan bahasa Arab. 30 menit atau sampai 1 jam kita berdiskusi, video call direkam dengan bahasa Arab. Ayo kita buktikan siapa yang lebih fasih. Jadi kalau Anda misalnya belum mengerti, apalagi nggak bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih dan tidak mengerti, diajak diskusi masih masih pelegak-pelegu atau orang Jawa, sudah, jangan memonis amalan orang lain. Lebih baik belajar dulu, ya. Kalau misalnya ke Mekah hanya untuk hal-hal yang demikian, hanya untuk melaknat saudara sama muslim, Anda nggak perlu ke sana. Ke kuburan juga sudah bisa tuh, gitu kan. Salah-salah malah nanti Anda meninggal langsung di kuburan itu kan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita tunggu aja kabarnya tuh. Dia sudah sanggup, kalau misalnya dia yang salah, yang dilaknat yang benar, dia siap untuk dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab ya. Nauzubillah min dzalik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.